Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ya, salah satu materi di kelas 7 di semester genap ini. Materi tersebut mengenai organisasi kehidupan. Ya, jadi berbicara masalah organisasi kehidupan, maka itu akan bermula atau diawali dengan memahami apa itu sel. Setelah memahami sel, kemudian kita mempelajari apa itu jaringan. Setelah jaringan, kemudian organ, dan setelah organ, kemudian sistem organ. Baik, kita akan mulai dari sel. Jadi, anak-anak sekalian, sel merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Jadi, jika benda tak hidup, struktur terkecilnya itu disebut atom. Nah, di sini pada makhluk hidup, struktur terkecilnya itu disebut sebagai sel. Nah, kalau kita lihat di gambar, maka di sini ada sel tumbuhan dan di sini juga ada sel hewan. Nah, namun pada dasarnya sel hewan itu kurang lebih sama dengan sel manusia. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, pada sel tumbuhan dan sel hewan itu ada yang namanya organel sel. Ya, jadi organel sel atau bagian-bagian yang menyusun sebuah sel. Nah, di dalam sel tumbuhan itu ada namanya dinding sel, kemudian selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma atau disingkat sebagai RE, kemudian ada ribosom, ada sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Nah, sedangkan pada sel hewan, organel sel yang menyusun hewan, ya, itu ada retikulum endoplasma, ada juga ribosomnya, kemudian ada mitokondria, kemudian ada membran sel, ada sitoplasma, ada sentriol, ada lisosom, ada badan Golgi, nukleus, dan nukleolus. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai organel sel itu, maka kita mempelajari atau perbedaan organel-organel sel yang menyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi pada tabel ini kita bisa melihat bahwa pada hewan itu tidak mempunyai dinding sel, sedangkan pada tumbuhan itu mempunyai dinding sel. Nah, kemudian plastida dan vakuola itu tidak dimiliki oleh hewan, tapi dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kemudian lisosom di sini dimiliki oleh hewan, tapi tidak dimiliki oleh tumbuhan. Badan Golgi, retikulum endoplasma, dan ribosom itu sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel pada hewan. Nah, masing-masing organel itu mempunyai fungsi masing-masing, ya, anak-anak sekalian. Jadi dinding sel dan seterusnya sampai ribosom ini itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada tabel yang ditampilkan. Nah, jadi yang berperan sebagai pengatur energi atau yang menghasilkan energi pada dan proses pernapasan itu namanya mitokondria. Gitu ya, jadi pusat pembakaran atau pernapasan, respirasi sel. Nah, kemudian dinding sel itu fungsinya membentuk, ya, dan melindungi inti sel. Ya, kemudian selaput sel mengatur keluar masuknya zat dan membungkus inti sel. Inti sel mengatur dan mengendalikan semua aktivitas sel. Kemudian kloroplas itu merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Vakuola yang terdapat pada tumbuhan itu fungsinya adalah menyimpan kristal atau bahan timbunan lain, ya, jadi pencernaan makanan pada hewan bersel satu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mitokondria, pusat pembakaran atau pernapasan, ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian lisosom, mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat dalam sel. Kemudian badan Golgi fungsinya ada pada hewan dan ada pada tumbuhan, membantu pembentukan protein, ya, mengeluarkan zat, ya, keluar zat. Kemudian retikulum endoplasma membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian fungsi dari ribosom membantu pembentukan protein dan mengeluarkan zat, ya, jadi zat sisanya.
Oke, anak-anak sekalian, itu berkaitan tentang sel. Nah, jadi struktur terkecil dalam satu makhluk hidup itu disebut sel. Di dalam sel itu terdapat organel-organel sel yang mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Baik, setelah sel kita akan mempelajari jaringan. Nah, di sini jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jadi sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Jadi ada dua bagian dasar atau dua kelompok besar mengenai jaringan pada tumbuhan. Ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen, gitu ya, anak-anak sekalian. Jadi kemudian jaringan permanen dibedakan lagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan epidermis, ya, yang berfungsi sebagai jaringan pelindung. Kemudian yang kedua adalah jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim. Kemudian yang ketiga jaringan penyokong atau jaringan dasar, ya, kolenkim dan sklerenkim. Nah, kemudian jaringan pengangkut, ya, yaitu jaringan xilem dan floem. Nah, gambar ini itu merupakan penampang melintang ya dari batang. Nah, kita di sini melihat bahwa jaringan epidermis itu berada pada bagian terluar. Kemudian di dalamnya ada jaringan dasar. Kemudian jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut atau transportasi terbagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Nah, jadi jaringan pengangkut di sini, xilem dan floem, itu fungsinya untuk transportasi ya, misalnya dari zat-zat hara atau air dari akar diantarkan ke daun untuk dijadikan sebagai bahan bakar ya, bahan bakar fotosintesis. Nah, kemudian hasil dari fotosintesis diangkut ke seluruh tubuh, ya. Jadi seperti itu, jadi fungsi dari xilem dan floem. Kemudian jaringan pada hewan, ya, jaringan pada hewan itu terdiri dari jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Nah, jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ. Nah, jadi itu fungsinya jaringan epitelium dan letaknya berada di permukaan. Ya, di permukaan organ atau di permukaan tubuh. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada 3 jenis otot, gitu ya. Jadi ada otot jantung, ada otot lurik, dan ada otot polos. Nah, apa perbedaan dari ketiga jenis otot ini? Kalian bisa lihat pada gambar, gitu ya. Nah, kalau otot jantung itu hanya terdapat pada jantung. Nah, sedangkan otot lurik itu yang menempel pada rangka. Nah, sedangkan otot polos itu kebanyakan kita temukan pada organ-organ ya, organ-organ di sistem pencernaan misalnya, ya, usus misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian jaringan saraf, ya, anak-anak sekalian, jaringan saraf terdiri dari sel, ya, sel neuron, ya, atau sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengeringkan rangsangan. Jadi gambar ini merupakan satu sel saraf ya. Jadi satu sel saraf ini terdiri dari dendrit, ada istilah dendrit, kemudian ada namanya badan sel, kemudian ada nukleus, selubung mielin, sel swan, sinapsis, dan nodus rangkir. Jadi sel saraf ini berfungsi untuk menerima dan mengeringkan rangsangan. Nah, kemudian yang keempat adalah jaringan penyokong yang berfungsi untuk menopang tubuh. Nah, jadi jaringan penyokong ini tuh jaringan yang cukup banyak ya jumlahnya, karena jaringan penyokong yang berfungsi untuk menopang tubuh. Ada jaringan tulang, ya kan? Ada tulang rawan, ada tulang keras, ya. Kemudian ada jaringan darah, ya, seperti itu, anak sekalian. Jadi itu penjelasan singkat berkaitan tentang jaringan. Baik, setelah jaringan kita akan mempelajari organ. Nah, anak-anak sekalian, organ di sini pengertiannya adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama dalam melakukan tugas tertentu. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Pada gambar kita bisa melihat bahwa organ pada tumbuhan itu ada beberapa macam ya, mulai dari bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar, dan mempunyai tugas tertentu. Nah, misalnya fungsi dari bunga. Bunga itu adalah sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kemudian biji dan buah, apa fungsinya?
Nah, jadi kemudian daun kita tahu bahwa fungsinya itu adalah sebagai alat fotosintesis. Kemudian batang dan akar. Nah, jadi semua organ ini masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang mendukung proses pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, kemudian jaringan pada hewan itu pada dasarnya hampir sama dengan jaringan pada manusia. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah organ-organ yang terdapat pada tubuh manusia. Ya, mulai dari jantung, paru-paru, ginjal, hati, paru-paru. Ya, ini ada 2 paru-paru. Kemudian usus besar, usus kecil, ya, usus halus. Kemudian ada otak dan sistem saraf yang lain. Ya, seperti itu anak-anak sekalian berkaitan dengan organ. Ya, kemudian setelah organ kita akan mempelajari sistem organ. Nah, sekali lagi pada organ pada hewan itu hampir sama dengan organ pada manusia. Gitu ya. Jadi, kita lihat di gambar di sini adalah organ-organ yang saling bekerja sama dalam proses pencernaan. Ya kan? Jadi, kita harus tahu definisi atau pengertian dari sistem organ-organ yang bekerja sama yang melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Jadi, ada fungsinya anak-anak sekalian. Misalnya, hati, lambung, usus besar, usus kecil, ya, usus halus itu bergabung itu membentuk fungsi pencernaan. Ya, jadi sistem pencernaan. Kemudian di sini kita lihat sistem pernapasan, ya. Jadi hidung, kerongkongan, kemudian paru-paru, ya, tenggorokan, ya, hidung, tenggorokan, paru-paru itu saling bekerja sama satu sama lain untuk membentuk sistem pernapasan. Ya, sistem rangka, kemudian sistem peredaran darah, kemudian sistem ekskresi, ya kan, dan sistem reproduksi. Nah, jadi sekumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Itulah yang disebut sebagai sistem organ. Ya, baik anak-anak sekalian, seperti itu penjelasan mengenai organisasi kehidupan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat.